Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang mengenai topik keempat, yaitu tentang populasi. Ya, pada hal ini kami membahas tentang dampak dari perubahan penduduk dan dampaknya terhadap lingkungan di India. Kami sendiri di kelompok 4 beranggotakan atas 6 orang, yaitu Briana Gemilang, Sherlina, Vina Alivia, Muhammad Alif, Syifa Kusyirahayati, dan Saif Sultan. Dan yang pertama, saya Muhammad Atif Tiawan akan memberikan sedikit pendahuluan tentang topik yang kami bawa. Um, pada pendahuluannya, kami ingin memberitahu bahwa pertumbuhan populasi yang cepat dan perkembangan ekonomi di suatu negara merusak lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, yang diantaranya itu adalah pertumbuhan urbanisasi dan industrialisasi yang tidak terkontrol, ekspansi dan intensifikasi agrikultur, dan perusakan habitat alami. Pada awal abad ke-21, pertambahan jumlah penduduk dan kenaikan tingkat konsumsi per kapita menyebabkan berkurangnya sumber alami dan kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi juga hal ini terjadi di India. Penekanan terhadap lingkungan tersebut yang terus-menerus dilakukan uh, mengalami kenaikan selama populasinya itu bertambah terus, dan kenaikan jumlah populasi secara cepat dengan bertambahnya tingkat kemiskinan dan meningkatannya level dari konsumsi dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Lalu hal terus kenaikan populasi dan permintaan konsekuen atas makanan, energi, dan tempat tinggal juga menyebabkan pengalihan penggunaan lahan dan menyebabkan kerusakan hutan yang parah di India. Lalu selanjutnya adalah angka-angka penting mengenai populasi di India. Yang pertama itu adalah uh, populasi terkini di Indonesia di India pada tahun 2021, yaitu sebesar hampir mencapai 1,4 juta, dan dan 0, meningkat 0,97% dari tahun 2020. Lalu dari data tersebut terdapat 481 juta yang tinggal di perkotaan, sedangkan sisanya adalah kebanyakan tinggal di uh, per pinggiran kota. Hal ini dapat kita kesimpulan bahwa kebanyakan populasi Indonesia itu tersebar di daerah-daerah di luar perkotaan. Lalu juga dari data konsensus di India didapatkan tingkat dari kelahiran di India itu adalah 17.337 kelahiran per 1.000 orang, ya, dengan penurunan 1,22% dari tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat fertilitas dari India itu adalah 2,179 kelahiran setiap wanita, yaitu menurun 0,95% dari tahun sebelumnya. Hal ini kita lihat bahwa angka 2,179 ini telah mengalami penurunan yang lebih mengarah ke tren dari negara-negara maju, yaitu hampir di bawah 2 per wanita. Lalu selanjutnya adalah tingkat kematian bayi, yaitu tingkat kematian bayi di India itu sekarang sudah 28,771 kematian tiap 1.000 kelahiran bayi, yaitu telah menurun 3,61% dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. dampaknya pada lingkungan di India. Jadi dari pemerintah India sendiri telah melakukan program yaitu The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, yaitu penciptaan lapangan itu negara ini. Dan juga pada tabel di bawah ini. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini ada
data mengenai seperti apa rasio kemiskinan di India dari tahun 1973 sampai di awal tahun 2000. Orang-orang di bawah garis kemiskinan menurun dari 55% pada tahun 1973 menjadi 28% pada 1999 sampai 2000. Namun, jumlah absolutnya atau jumlah angka orang miskin telah menurun dari 320 juta di tahun 1973 sampai 1974 menjadi 260 juta pada 1999 sampai 2000. Selama periode yang sama, rasio populasi di bawah garis kemiskinan turun dari 56,4% menjadi 27,1% di daerah pedesaan dan dari 49% menjadi 23,6% di daerah perkotaan. Selama periode 1987 sampai 1998 hingga 1999 sampai 2000, kemiskinan perkotaan dan pedesaan menurun, tapi penurunan lebih banyak dialami oleh daerah perkotaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, India muncul sebagai negara dengan tingkat pengurangan kemiskinan tertinggi dengan melalui program tersebut. Namun pada tahun 2019, Global Multidimensional Poverty Index melaporkan bahwa India mengangkat 271 juta warganya keluar dari kemiskinan antara tahun 2006 dan 2016. Bandingkan ini dengan situasi yang saat ini terjadi, yaitu sejak tahun 2020, India mengalami peningkatan kemiskinan global tertinggi yang terjadi di dunia karena pandemi. Oke, kemudian dikemukakan juga oleh Pew Research Center menggunakan data dari World Bank memperkirakan bahwa jumlah orang miskin di India dengan pendapatan kurang dari $2 per harinya atau kurang dalam paritas daya beli telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, yang awalnya 60 juta menjadi 134 juta hanya dalam setahun karena pandemi. Artinya India kembali berada dalam situasi yang disebut sebagai negara dengan kemiskinan massal setelah 45 tahun. Kemudian kemiskinan sebagai penyebab dan dampak degradasi lingkungan. Mengapa demikian? Perhatikan poin-poin berikut. Sebagai penyebab, semakin miskin seseorang, maka ia tidak memiliki materi untuk membeli kebutuhan hidupnya, sehingga ia harus mengambil secara langsung dari sumber daya alam yang tersedia untuk kebutuhannya sehari-hari, sekaligus menjualnya kembali sebagai sumber penghidupan. Jika semakin banyak orang yang miskin, maka akan terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, yang akan mengarah ke degradasi lingkungan. Kemudian kemiskinan sebagai dampak dari degradasi lingkungan, yaitu lingkungan yang sudah terdegradasi, di mana sumber daya alamnya sudah tercemar atau habis karena aktivitas manusia seperti pembuangan limbah atau melakukan pengolahan industri lainnya, akan sangat merugikan bagi kelompok-kelompok orang berikut, yaitu di mana ada kelompok orang yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-harinya terancam kesehatannya karena sumber daya tersebut sudah tercemar. Dan kelompok orang yang bermata pencarian yang mengandalkan sumber daya tersebut, misalkan petani yang sawahnya itu sudah tidak lagi subur karena ada pencemaran tanah di dalamnya, sehingga hal itu dapat menghilangkan pekerjaan dari mereka yang mengarah pada kemiskinan juga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian environmental change atau perubahan lingkungan. Pertambahan penduduk juga berpengaruh pada masalah lingkungan. Seperti contohnya itu adalah tekanan pada tanah, degradasi tanah, seperti yang dikatakan teman saya tadi, polusi air, global warming, dan masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Next. Nah, tekanan pada tanah ini yang dimaksud adalah tekanan pada tanah yang digunakan untuk pertanian. Dengan pertambahan penduduk, maka kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh warga itu semakin banyak. Namun, dalam kasus yang ada pada India, pertumbuhan dalam tahun 1951 hingga 2001, pertumbuhan penduduk meningkat dengan sangat pesat. Namun, pertumbuhan tanah yang digunakan untuk agrikultural itu tidak meningkat sama pesatnya dengan pertumbuhan penduduk, sehingga semakin banyak penduduk yang harus disupport dengan makanan itu, namun pasokan makanan itu tidak bertambah dengan baik. Nah, di sini terdapat data yaitu penggunaan tanah yang ada pada India. Di sini dapat dilihat bahwa penggunaan tanah
untuk pertanian sekitar 237 juta hektar itu termasuk yang tertinggi termasuk salah satu dari yang tertinggi di seluruh dunia. Namun meskipun dengan penggunaan tanah yang sebanyak itu masih belum dapat mendukungnya. Dan hal lain yang dipengaruhi oleh ini adalah semakin banyak peningkatan penduduk, maka tanah yang akan digunakan untuk residensial atau pemukiman warga itu juga akan semakin membesar, mengakibatkan penggunaan tanah-tanah yang lain itu harus menurun juga, sehingga pemasokan pangan, misalnya penggunaan tanah itu diambil dari penggunaan tanah agrikultur, maka pasokan pangan pun juga akan semakin menurun. Nah, dengan peningkatan namun apabila tanah pertanian itu juga akan ditingkatkan, maka juga akan berdampak pada masalah lain, yaitu degradasi tanah yang bisa disebabkan oleh pupuk, pestisida, dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah efek dari degradasi tanah. Data yang ada dari survei ekonomi India itu mengatakan bahwa dari total area sekitar 329 juta hektar, sudah terdapat 33,7 juta hektar yang tanahnya terdegradasi. Entah itu karena pestisida, karena zat-zat kimia, ada beberapa yang terdegradasi karena erosi, karena banjir, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena dengan semakin bertambahnya penduduk, maka semakin banyak pertanian yang harus dilakukan. Kemudian karena jumlah tanahnya sedikit, maka pertaniannya itu harus dilakukan secara massal sehingga penggunaan pestisida dan lain-lain itu semakin tinggi. Dan dapat dilihat bahwa sekitar 141 juta hektar itu mereka rentan terhadap erosi dan bencana alam akibat air. Hal ini juga disebabkan karena pertanian tersebut mereka harus mengikis tanah sehingga struktur dari tanah tersebut berubah dan bisa membuat mereka semakin rentan terhadap bencana-bencana alam. Next. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dampak selanjutnya dari pertumbuhan penduduk di India adalah polusi udara. India termasuk ke dalam 3 besar negara paling tercemar di dunia. Bahkan 21 dari 30 kota paling tercemar di dunia terletak di India. Salah satu indikator untuk mengukur pencemaran atau polusi udara adalah dengan mengukur kadar PM2,5 yang terkandung dalam udara. PM adalah singkatan dari particle matter, yaitu partikel-partikel halus yang terdapat dalam udara, sedangkan 2,5 merupakan ukuran dari partikel tersebut, yaitu 2,5 mikron. Di sini rata-rata konsentrasi PM2,5 di India adalah 141. Rata-rata tersebut adalah rata-rata dari seluruh kota-kota yang ada di India dan termasuk ke dalam kategori yang moderate. Boleh di next. Nah, udara di kota-kota metropolitan telah menjadi sangat tercemar dan konsentrasi polutan ini telah melebihi batas yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini ada beberapa polutan udara yang paling penting. Di antaranya adalah RSPM atau residu partikel tersuspensi, terus ada SPM partikel tersuspensi, lalu ada NO2 atau nitrogen dioksida, karbon monoksida, timbal, sulfur dioksida, dan lain-lain. Berikut adalah jumlah konsentrasi polutan tersebut di beberapa kota di India. Boleh di next. Oke, ini selanjutnya ada faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas udara perkotaan. Di antaranya adalah ada pertumbuhan industrialisasi, peningkatan polusi kendaraan, ada emisi industri, knalpot mobil, dan pembakaran bahan bakar fosil.
Di pedesaan, nitrat dari kotoran hewan dan pupuk kimia mencemari tanah dan air, dan di kota-kota udaranya terkontaminasi timbal dari knalpot kendaraan. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa dampak polusi udara di India. Di kota-kota terbesar India seperti Mumbai dan Delhi, sekitar setengah juta dari anak-anak di bawah usia 3 tahun menunjukkan tanda-tanda paparan timbal yang berbahaya. Lalu selanjutnya ada penyakit dan kematian dini akibat zat partikel tersuspensi atau SPM di udara di kota-kota besar seperti Delhi, Mumbai, Chennai, dan Calcutta. Penyakit tersebut dan kematian tersebut telah meningkat secara signifikan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Lalu ada polusi udara dalam ruangan yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kesehatan manusia, seperti memasak dan memanaskan dengan kayu, sisa tanaman, kotoran hewan, dan batu bara berkualitas rendah. Hal tersebut menghasilkan asap yang mengandung partikel dan gas berbahaya. Ketika bahan bakar seperti ini dibakar dalam ruangan menggunakan kompor yang tidak efisien dan ventilasi rumah yang buruk, hal tersebut dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti TBC, penyakit pernafasan serius lainnya, serta bisa juga menyebabkan kebutaan. Faktanya, polusi udara dalam ruangan dari memasak dan memanaskan bahan bakar yang tidak aman telah ditetapkan oleh Bank Dunia sebagai salah satu dari 4 masalah lingkungan paling kritis di negara berkembang. Oke, boleh selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya dampak dari populasi di India yang terlalu berlebihan itu adanya kelangkaan air. Nah, pada 50 tahun terakhir itu penggunaan air di India kayak masih terbilang stabil, namun seiring berjalannya waktu penggunaan air di India juga meningkat gitu. Nah, dari total penarikan air tawar tahunan, nah bagian terbesar itu masuk ke pertanian, yaitu sebesar 92%. Nah, penggunaan industri juga menyumbang dan penggunaan domestik pun menyumbang. Nah, namun tidak semua air yang diambil secara efektif itu digunakan. Jadi air-air yang sudah dipakai itu diangkut dan digunakan kembali ke kayak dialiri kembali ke sungai-sungai sehingga membuat pencemaran air itu meningkat pesat. Nah, sedangkan kebutuhan air di India itu yang semakin meningkat pula, namun ketersediaan airnya pun dari waktu ke waktu itu semakin menurun. Nah, polusi air di India itu dapat disebabkan oleh beberapa limbah. Yang pertama itu limbah domestik yang bisa saja berasal dari air deterjen, sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Nah, kemudian limbah industri. Nah, limbah ini biasanya yang paling banyak mempengaruhi pencemaran air, yaitu bersumber dari polusi industri, termasuk pabrik pupuk, penyulingan, pabrik pulp dan kertas, penyamakan kulit, pelapisan logam, dan industri kimia lainnya. Nah, selain itu juga bisa berasal dari agrikultur, yaitu berasal dari pestisida, pupuk, dan sayuran yang membusuk. Nah, selain itu juga dampaknya terjadi pada global warming dan climate change. Nah, India ini akan mengalami gelombang panas yang lebih sering dan intens, peristiwa curah hujan yang ekstrim dan musim hujan yang tidak menentu, serta lebih banyak aktivitas siklon di antara bencana terkait cuaca lainnya dalam beberapa dekade mendatang. Nah, ini disebabkan oleh global warming. Nah, menurut jurnal The Lancet Planetary Health, para peneliti menyimpulkan bahwa hampir 740.000 kematian berlebih di India setiap tahun itu tuh dapat dikaitkan dengan suhu yang panas dan dingin yang tidak normal. Nah, itu bisa mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh sehingga suhu yang drastis turun atau naik itu akan menyebabkan kematian. Nah,
Jika suhu global rata-rata naik 1 derajat Celcius, penurunan produktivitas pertanian, kenaikan permukaan laut, dan hasil kesehatan yang negatif diproyeksikan akan merugikan India sekitar 3% dari PDB-nya, menurut laporan yang diterbitkan terakhir oleh Think Tank Overseas Development Institute. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh teman saya bahwa emisi gas CO2 di dunia itu 3 terbesarnya dipegang oleh India. Nah, yang pertama itu oleh Jepang, yaitu sebesar 8,94, Cina sebesar 7,18, dan India sebesar 1,82. Nah, pada emisi gas ini, itu tuh Jepang dihasilkan, itu emisi gasnya itu biasanya dari industri, dan sumber listrik yang diproduksi. Kemudian Cina itu oleh pembangunan baja dan semen, dan India itu dari makanan. Jadi bisa dibilang bahwa di India rata-rata per orang itu porsinya 2 kali lipat dari orang biasanya, sehingga banyak limbah yang termasuk agrikultur ini yang membuat emisi gas CO2 di India itu besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di India itu ada berdampak pada net availability of food grains. Jadi net availability of food grains itu adalah ketersediaan sumber makanan biji-bijian seperti beras, gandum, dan sebagainya. Nah, net availability of food grain ini setara dengan jumlah produksi makanan berupa biji-bijian, terus ditambah jumlah impor bahan makanan tersebut, terus dikurang stok perubahan stok yang ada di pemerintah. Nah, berikut adalah gambaran per kapita dari net availability of food grain di India berdasarkan data dari pemerintahan India yang dikutip dari link yang tertera. Jadi dapat dilihat di gambar tersebut, per kapita net availability of food grain per day di India itu cenderung stabil. Next. Nah, kalau dibandingkan sama grafik kenaikan populasi di India ini, dari tahun 1951 sampai 2021 dapat dilihat, tadi di gambar yang sebelumnya kan per kapita net availability of food grain-nya itu kan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Tapi karena jumlah populasi yang di India terus naik, jadi jumlah net availability of food grain per tahunnya di India itu naik secara signifikan juga. Nah, namun besaran net availability of food grains ini tidak menjamin bahwa semua penduduk di India tidak ada yang kelaparan atau tidak ada yang kekurangan sumber makanan biji-bijian berupa beras atau sumber makanan lainnya. Faktanya, berdasarkan data dari FAO mengutip dari link yang tertera, sekitar 189,2 juta orang yang ada di India itu kekurangan gizi pada tahun 2020. Nah, selain itu diperkirakan juga sekitar 1/3 makanan yang diproduksi di seluruh dunia ini terbuang percuma. Dan 30% diantaranya adalah sereal yang terbuang akibat manajemen pemasokan yang tidak efisien, sehingga tidak mencapai pasar dan tidak bisa dikonsumsi oleh penduduk, kegagalan panen, dan penanganan pasca panen. Next. Nah, selanjutnya dampak dari pertumbuhan penduduk yang cukup besar di India itu changing consumption patterns atau perubahan pola konsumsi. Mengutip dari link yang tertera dapat dilihat tren pola konsumsi di India untuk beberapa kategori yang dihitung berdasarkan konsumsi pada tahun 2004. Di gambarnya terlihat jelas ada beberapa keterangan. Nah, dapat dilihat trennya itu cenderung naik. Nah, seperti hal yang dijelaskan sebelumnya, tadi kan ditampilkan juga grafik kenaikan jumlah penduduk.
Nah, perubahan pola konsumsi ini kemungkinan besar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah pendapatan per orangnya, urbanisasi, globalisasi, kepedulian penduduk terhadap lingkungan, waktu serta tenaga yang dimiliki oleh orang-orang, terus dorongan lingkungan juga, kondisi geografinya, pola konsumsi sebelumnya dari suatu individu, fashion di suatu daerahnya, dan lainnya yang mempengaruhi pola konsumsi. Seperti itu. Next. Maka akhirnya dapat disimpulkan dari presentasi kali ini bahwa negara India adalah salah satu negara berkembang yang kondisinya dapat merepresentasikan bagaimana korelasi antara pertumbuhan populasi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang juga meningkat. Kemudian pertumbuhan populasi yang tinggi di India juga menunjukkan tingkat degradasi alam yang cukup signifikan, baik itu pencemaran udara, air, dan juga dari hal lainnya, karena populasi yang banyak, sehingga kebutuhannya atau demand untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengambil sumber daya alam, dan mencari penghidupan dari sumber daya tersebut itu meningkat. Disertai rasio populasi masyarakatnya yang di bawah garis kemiskinan juga cukup tinggi, di mana kebanyakan yang orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan itu langsung mengeksploitasi sumber daya alam sebagai satu-satunya sumber penghidupannya. Artinya semakin banyak sumber daya alam yang harus dieksploitasi dengan begitu. Oke. Baik, kalau begitu sudah selesai untuk presentasi kami dari kelompok 4 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.